Halo, selamat datang di channel saya, channel Gregorius Bintara Setiaji. Saya Pak Aji, guru SD di salah satu sekolah swasta. Nah, saat ini saya ingin mengenalkan eh, salah satu platform, yaitu Autoproctor. Ini platform ini digunakan untuk eh, kita yang menggunakan form, misalnya untuk tes dan harus diberikan durasi. Nah, di sini tertulis Autoproctor Fully Automatic Test Protection, Protection. Nah, intinya diprotek atau dikendalikan oleh kita. No more cheating, no on online test. Nah, tidak ada contek atau contek mencontek dalam online test. Nah, sebelumnya saya kenalkan di sini itu kita memberikan proteksi kepada form yang kita buat. Nanti bisa kita cek ketika anak itu membuka tab baru, dan ketika itu anak atau siswa kita sedang mencari di googling di tab lain, ataupun kita bisa gunakan juga fitur kamera untuk memfoto ataupun merekord recording suara yang anak ucapkan ketika dalam selama tes itu secara random begitu. Baik, langsung saja. Pertama kita lakukan sign in. Kalau saya mau sign in-nya dengan Microsoft, bisa juga eh, Anda sign in dengan Google. Nah, di sini saya sudah masuk ke salah satu form, sudah masuk di Office. Ini adalah salah satu soal yang sudah saya buat dari form Office. Nah, ini ada salah satu soal IPA di kelas 5. Nah, ini ada 10 soal, saya sudah beri poin. Ini 12 karena di atas sudah saya berikan nomor presensi dan nama lengkap agar lebih valid. Kemudian di sini akan langsung masuk karena saya sudah masuk di login di tim saya. Sorry, bukan di tim, tapi di Office 365 saya, di akun saya. Nah, ini nama saya, kemudian kita langsung diklik di home, ada seperti ini. Langsung kita buat create test. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu form yang akan kita yang akan kita buat proktornya, atau kita akan beri durasi waktunya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita create test tadi, kemudian kita cari. Sebenarnya ini juga bisa untuk Google Form ataupun Microsoft Form ataupun form-form di platform lain selain Microsoft dan Google, pilih other. Tapi kalau di sini ada Google dan Microsoft, saya pakainya Office Form, maka saya pilih Microsoft Test. Kemudian kita bisa beri judul, tapi sebelum beri judul kita copy dulu link dari sini, share, lalu send collect a response di sini. Oh ya, sebelumnya bila mana kita ingin nge-share itu tidak hanya di only people in my organization can respond, kita bisa juga everyone can respond jika responden kita atau siswa-siswa kita itu tidak semuanya memiliki akun Microsoft 365. Tapi jikalau di sekolah kita atau di tempat kita, siswa-siswa kita sudah memiliki Office seperti sekolah saya, maka kita akan klik only people in my organized response. Jadi biar terbatas. Kemudian kita bisa shorten URL, bisa kita pendekkan baru di copy. Kemudian kita masuk lagi ke autoproctornya. Kita kopikan tidak di form title tapi di form URL. Kita klik di sini. Kemudian kita bisa beri judul. Kalau di sini judulnya panjang, latihan soal IPA tema 1 misalnya gitu. Saya langsung copy gini saja agar tidak panjang, tidak KD-nya tidak perlu ikut. Nah, sudah di login reception, warranty argumen, Google Sheet URL ini tidak usah, dikosongi saja, tidak apa-apa, langsung kita create. Oh maaf, valid. Kita coba dulu dengan mengulangi copy link.
Nah, ini dia tes exit. Tadi tes ini sudah bisa, kita oke saja. Jadi 3 yang di bawah tadi Bapak Ibu bisa kosongi, Anda sekalian yang mengikuti video saya ini bisa dikosongi. Kemudian di sini ada 4 settingan. Yang pertama ada main, timer, proctor, dan advance. Kita buka dulu di main. Main ini ada enable timer dan enable proctor. Enable timer ini bagaimana kita mau memberikan timer. Jadi kalau kita klik maka timernya hilang, maka kita beri centang timernya muncul. Kemudian enable proctor. Proctornya akan masuk. Kemudian ini maximum attempt. Ini adalah berapa kali siswa bisa mengerjakan form kita. Jadi dari akun siswa yang satu akun bisa mengerjakan berapa kali. Nah, harusnya hanya 1 kali ya. Kalau 2 kali, 3 kali itu akan berkali-kali nanti siswa bisa mendapat double nilai. Jadi kita pilih 1 kali saja. Baik, kemudian ini title-nya sama seperti tadi. Test type itu tipe tesnya Microsoft Test sudah. Kemudian ini link yang nanti kita copy dan bagikan ke siswa. Jadi nanti link dari guru itu berupa ini https://www.autoproctor.co/test. Nah, jadi ada depannya ada autoproctornya seperti ini. Nah, dan kita klik timer. Nah, di sini ada durasi. Kalau di start date dan end date ini sebenarnya sudah ada di apa namanya? Di form ya. Di form. Sudah ada di fitur yang ada di form Office. Ini saya beri waktu di hari itu, jadi besok tanggal 2 Agustus ini. Sekarang masih tanggal 1 Agustus, ini start time dan end time. Ini biasanya anak-anak di tempat saya itu pukul 8, saya berikan 8 pagi. Kemudian mereka bisa mengerjakannya sampai pukul 1.30. Jadi mengerjakannya sampai setengah 2 PM. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu atau Anda-anda sekalian penonton. Jadi di sini maksudnya adalah dari jam 8 sampai jam setengah 2 dibuka tes ini. Jika lewat dari setengah 2 maka sudah tidak bisa diakses. Dan ini waktunya karena hanya 10 soal, saya beri waktu 30 menit. Nah, jadi satu soal dikerjakan 3 menit satu soal. Dan ini auto close test. Kalau ini tidak dicentang maka ketika anak mengerjakan sudah 30 menit ya sudah bisa lanjut. Tapi nanti ada keterangan lain kalau dia mengerjakan lebih dari waktu atau lebih dari durasi. Tapi jika ini diklik maka durasi 30 menit jika anak tidak selesai mengerjakan dalam waktu 30 maka otomatis akan nge-close. Nah, satu kali lagi jika berkaitan dengan auto close test ini Ibu Bapak jangan memberikan di sini ada kalau di form ya. Kalau di form Office itu ada ini required. Required ini dihilangkan saja. Jadi ini adalah wajib menjawab. Jika tidak dijawab maka tidak bisa dikirim hasil dari form ini. Maka ini harus dihilang saja required. Jadi semua soal saya ini di sini tidak saya wajib menjawab ya. Maksudnya tidak wajib menjawab jika nanti anak itu atau siswa kita tidak selesai maka ya mau tidak mau itu yang dijawab saja yang dikirim. Jadi misalnya hanya sampai 7 nomor ya 7 nomor yang 3 belum dijawab. Anggapannya itu akan jadi keliru atau salah karena dia belum menjawab. Karena habis waktu misalnya seperti itu. Masuk ke proktor yang lain, ini sebenarnya tracking itu pengecekan bagaimana tab switching. Tab switching itu ketika ini misalnya saya sebagai siswa mengerjakan soal ini, kemudian wah ini saya nggak tahu ini, saya harus tab atau kontrol T, lah new tab ini kemudian dicari di Google gitu misalnya. Nah, itu maka dari itu akan diketahui. Bapak akan tahu, maka tab switching ini penting sekali bisa diklik. Kamera, mikrofon ini diambil secara random, seperti foto ini diambil secara random. Nanti ada tampilannya untuk kita melihat ngecek siswa kalau siswa sudah selesai. Communication me after the test, user during the test. Jadi ini adalah komunikasi ketika berlangsung tes itu kita bisa melihat apa namanya perkembangan siswa kita dalam mengerjakan. Nah, kalau H1 ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Mungkin ini
hal-hal yang lain yang bisa pengembangannya saja. Kalau kita update, karena kita sudah mengaturnya ya. Nah, setting successfully. Nah, kemudian kita bisa copy dan membagikan ini, kopian ini ke murid kita, misalnya lewat WA atau lainnya. Kita coba membuka, tapi biasanya tidak bisa karena kita sudah login ya. Tapi kita coba dulu. Nah, tidak bisa karena dibukanya besok. Jadi mungkin besok saya akan memberikan video lanjutan ketika autoproctor atau form saya ini sudah dibagikan ke siswa. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana recent testnya. Nanti munculnya di sini. Kita lihat di sini karena ini belum ada yang mengerjakan, jadi dan belum sesuai waktu yang mengerjakan. Nah, di sini. Maka nanti akan muncul name, email, start date, kapan dia mulai mengerjakan, submitted-nya dia submit secara komplit atau tidak, durasinya berapa dia ngerjakan. Kalau waktu kita 30 menit, dia kurang dari itu, berapa menit akan ditampilkan di sini. Trust score, berapa skor yang didapat, proctoring. Nah, dari proctoring ini akan muncul tracking. Misalnya ini kameranya anak akan kita foto, ya kan? Nah, kemudian ada audio mikrofon yang nyala itu nanti akan merekam suara-suara apa yang terdeteksi oleh proktor. Kemudian ini switching application, jadi mereka itu ngetap apa atau membuka Google di Mozilla juga nanti akan di screenshot oleh proktor ini. Jadi kita ada laporan di sini. Dan ini ada foto yang diambil secara random, entah nanti waktunya di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, dari situ kita akan lebih bisa memantau anak untuk jujur. Nah, kemudian kelemahan di sini adalah nanti ketika kita sudah mau nge-share ini tadi, link yang kita sudah copy tadi, itu adalah anak harus menyetujui atau memberikan izin untuk kameranya dibuka, kemudian diizinkan saja. Jadi ketika anak itu mengcopy seperti ini, bentar. Ketika anak mengcopy link yang tadi kita buat, nah ini, maka nanti ada izin untuk mengakses aplikasi ini, mengakses kamera, harus di allow atau diizinkan, setujui. Izin untuk izin untuk merekam, mikrofon diaktifkan, harus di allow. Izin untuk screenshot, nah harus di allow. Jadi siswa harus diberitahukan untuk allow. Nah, nanti tunggu video saya selanjutnya untuk saya menjadi siswa ya. Begitu cara men-setting singkat untuk autoproctor. Sekian dan terima kasih. Semoga video saya ini bisa membantu Bapak Ibu guru yang sedang mencari bagaimana cara mencari atau menyeting durasi di Office Form ataupun Google Form. Terima kasih.